Selamat siang, Mas. Siang, Mbak. Oke, ini Mas yang kemarin menghubungi saya lewat WhatsApp ya? Ya, betul. Oke, sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya? Ya, perkenalkan, Mbak. Nama saya Yuli Ardi juga. Biasanya dipanggil Biasanya juga dipanggil Yuga atau Yuli. Mas Yoga saja. Ya, Oke, Mas Yoga, di sini kesibukannya sekarang ngapain? saya kesibukannya sekarang sedang kuliah, Pak. Kuliah jurusan Jurusan perawat. perawat. Ya, Semester berapa? sekarang semester 5. 5 semester akhir ya? Ya, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suri Arya Suti, biasa dipanggil Suri saja ya. ya. Mas Yoga kesini pastinya ada tujuan dan maksud ya Mas. Ya, Apa tujuan dan maksud Mas Yoga datang ke sini? ingin melakukan konseling. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali, jadi belum tahu ya bagaimana konseling itu seperti apa, belum tahu. Belum tahu. Mas Yoga datang ke sini ini keinginan sendiri atau ada yang menyuruh atau memberitahu? Ingin sendiri. Sendiri. Oke. Sebenarnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu. Jadi di sini Mas Yoga bisa bercerita apapun masalah yang Mas Yoga alami, bisa diceritakan tanpa takut kalau nantinya masalah ini akan diketahui orang lain, karena saya akan menjamin bahwa masalah ini akan dijaga kerahasiaannya seperti itu. Iya, Mbak. Mas Yoga juga secara terbuka menceritakan masalahnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan secara sukarela menceritakan masalah ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun, seperti itu ya. Iya, Mbak. Untuk waktu konseling kita hari ini, kalau kita melakukan konseling selama 40 menit, apakah cukup? Ya, insya Allah cukup. Oke. Perlu diketahui juga bahwa di sini saya sebagai konselor yang akan memfasilitasi dalam Mas Yoga mengatasi permasalahan yang sedang Mas Yoga alami. Ya. Jadi di sini Mas Yoga yang akan mengatasi sendiri masalah itu, saya hanya memberikan arahan saja, seperti itu ya. Iya, Mbak. Oke, baik. Langsung saja Mas Yoga bisa menceritakan masalah apa yang sedang dialami. Masalah saya itu adalah saya ini adalah perokok. Ya, saya juga kuliah mengambil jurusan perawat. Ya, saya ini ingin berhenti dari merokok itu. Oke, sebelumnya saya izin untuk mencatat, apakah diperbolehkan? Boleh sekali. Saya ingin tanya, Mas. Ya, Mbak. Kapan sih pertama kali Mas Yoga ini mulai merokok? Pertama kalinya saya merokok itu saya kelas 4 kalau nggak 5, itu kelas SD. Berarti sudah dari SD Ya, mulai merokok? ya SD itu saya ya iseng-iseng coba merokok, terus ketahuan sama orang tua, saya berhenti. Nah, setelah itu saya masuk SMK saya ambil jurusan otomotif. Di situ saya PKL, dan di situ ada teman saya yang merokok. Nah, dari situ saya untuk coba-coba merokok. Nah, dari situlah saya kecanduan merokok. Oke. Apa sih yang motivasi utama juga ingin melakukan merokok itu, apa motivasi utamanya?
Ya, kalau dijelaskan merokok itu ya gimana ya? Saya juga bingung kalau itu. Intinya kalau merokok itu ya cuman pengen aja, pengen. Nah ya, ada teman yang rokok, terus pingin mencoba, dan akhirnya sekarang ini saya kecanduan. Oke, dari merokok itu apa yang Anda merasakan ketika merokok? Ya, Mungkin apakah nyaman atau tenang? ya tenang Pak. Tenang. Jadi kalau setiap Mas Yoga ingin tenang, Mas Yoga ini merokok seperti itu. Ya, Oke. Em, Bagaimana sih rutinitas Mas Yoga ini merokok? Seperti contohnya kapan dan di mana Mas Yoga ini merokok? Apakah ada waktu tertentu seperti itu? ya saya itu merokok ketika yang jelas ketika sama teman kumpul-kumpul atau nongkrong, dan biasanya juga sehabis makan itu saya merokok. Oke. Ada ada nggak situasi tertentu yang membuat anda ini nggak ingin merokok seperti itu? Misal anda lagi stres, anda merokok. Jadi situasi apa yang membuat anda ini merokok? Kalau situasinya saya itu ya yang paling jelas ya, dan yang paling sering saya melakukan rokok ketika saya sedang pusing. Misalnya saya ini kan kuliah semester 5, banyak tugas, karena sudah pusing keinginan merokok itu timbul begitu saja. Nah, dari merokok itu sedikit membuat saya agak tenang. Jadi ketika Mas Yoga ini merasa banyak tugas, terus pusing dengan banyaknya tugas, Mas Yoga mengalihkan itu semua dengan merokok. Ya, Seperti itu. betul. Oke, baik. Tadi Mas Yoga bilang kalau Mas Yoga ini ingin berhenti untuk merokok. Seperti Ya. itu. Apa menurut Mas Yoga apa sih alasan utama Mas Yoga ini ingin berhenti merokok? Ya, alasan yang paling utama saya itu ingin berhenti merokok yaitu yang pertama, karena saya ini masuk ke dunia perawat, ya ingin menjadi contoh hidup sehat. Dan kedua, karena tidak diperbolehkan, dan juga merokok itu juga bisa mengakibatkan banyak masalah, banyak apa ya, seperti paru-paru seperti begitu. Saya Mas Yoga tahu ya Tak, dampak dari merokok ini seperti iya apa. tahu sebenarnya, tapi ya gimana ya, saya ini jika pusing terus nggak tahu mau gimana mengalihkan kepusingan saya ini, yaitu saya cuma bisa merokok dan merokok. Orang tua tahu kalau Mas Yoga ini merokok. Orang tua itu tidak tahu, tapi sebenarnya orang tua itu tahu, cuman tidak mau bilang kalau kamu itu merokok, tidak bilang seperti itu. Apakah Mas Yoga ini pernah mencoba untuk berhenti merokok sebelumnya? Sudah, saya dulu itu pernah untuk mencoba berhenti rokok, dapat sekitar 3 minggu. Setelah itu saya main ke rumah teman. Ya, di situ juga banyak yang merokok, teman-teman saya, bapaknya juga merokok. Nah, dari situlah kemunculan ingin merokok lagi. Selama 3 minggu itu Mas Yoga juga bermain bersama teman atau hanya di rumah saja? Selama 3 minggu itu kebetulan saya sedang kuliah, sedang PKL, dan situ saya untuk mencoba untuk berhenti merokok. Saya tahu kalau
rokok itu kan ada yang mahal, ada juga yang murah. Nah, itu Mas juga bagaimana untuk mengatur uang membeli rokok itu? Apakah Ya, Mas juga ini menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membeli rokok atau mungkin rela untuk tidak membeli jajan dan demi membeli rokok seperti itu? awalnya sih uang jajan, uang jatah jajan saya belikan rokok. Awalnya begitu. Tapi sekarang ya untuk menyiasati agar bisa merokok, paling saya beli rokok yang murah, yang harga 12.000 atau 10.000 itu. Kan ada ya di warung-warung itu yang menjual rokok cuma satu batang seperti itu. Apa Mas juga pernah mencoba untuk membeli rokok yang ada di warung-warung kecil seperti itu? Pernah, kamu itu saya lakukan di Solo karena sudah nggak ada uang jajan, uang juga menipis, belum dapat kiriman, ya itu buat bisa mengepul saya juga cuman bisa beli rokok eceran yang di warung. Oke. Tantangan apa yang Mas juga ada hadapi? Tantangan terbesar apa sih yang Mas juga hadapi ketika berhenti merokok ini? Apa tantangan yang Tantangannya sulit? tantangannya sulit itu ketika orang yang sudah kecanduan merokok itu, karena rokok itu mengandung nikotin. Nikotin adalah itu membuat orang kecanduan, seperti halnya itu apa ganja seperti itu. Ya. Nah, saya selama 3 minggu itu berhenti untuk merokok. Itu kayak orang stres. Iya, mau ngapain nggak bisa. Cuman bengong gitu aja, nggak tahu yang dipikir. Pusing. Saya mencoba untuk tidak merokok, sulit sekali. Tapi Anda berhasil dalam 3 minggu itu. Berhasil dalam 3 minggu itu saya berhasil ya. Pas pulangnya dari PKL itu, saya main ke rumah temen, dikasih rokok sama temen. Nah, saya mencoba, ini ada rokok baru, kamu coba, itu tuh teman saya coba, oh enak enak. Lah kok sampai sekarang itu saya masih ketagihan, masih belum bisa untuk mencoba untuk berhenti merokok. Nah, dari situ saya bertujuan untuk konseling bagaimana cara saya itu bisa agar bisa berhenti untuk merokok. Ada nggak dukungan dari orang-orang di sekitar Mas Yoga ini untuk berhenti merokok? Nah, banyak sekali ya Mbak, ya contohnya seperti kedua orang tua saya, teman terdekat atau teman yang tidak merokok itu juga bisa, mbak saya yang perawat juga, dan pasangan saya yang sangat tidak mau saya merokok. Sebenarnya lingkungan terdekat Mas Yoga ini sudah mendukung sekali untuk tidak merokok dan berhenti merokok seperti itu ya Mas. Nah, kalau lingkungan itu, di lingkungan saya itu tidak ada yang merokok. Tetangga, terus orang tua itu tidak ada yang merokok. Oh, berarti di rumah tidak ada yang merokok kecuali Mas Yoga? Iya, tapi saya merokok juga diam-diam, enggak sampai ketahuan orang tua. Saya kalau mau merokok keluar atau main di rumah teman. Berarti kalau di rumah tidak pernah merokok? Tidak pernah merokok. Tapi kalau sudah keluar rumah, keinginan merokok itu ada. Tapi kalau di rumah tidak ingin merokok itu. Tidak ada tidak ada dorongan untuk merokok. Tapi kalau sudah keluar rumah, itu dorongan ingin merokok itu ada. Nah, maka dari itu, ini bagaimana cara agar saya itu berhenti untuk merokok. Berarti sebenarnya
apa ya, kayak Mas Yoga ini merokok itu karena lingkungan pertemanan Mas Yoga seperti itu ya, karena keluarga Mas Yoga juga kelihatannya tadi katanya tidak merokok seperti itu. Eh, Mas Yoga itu berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. Saya anak yang terakhir. Kakak, berarti punya kakak Iya, punya kakak. perempuan atau Laki-laki. dan berarti masnya juga tidak merokok ya? Tidak merokok. Sama sekali. Sama sekali tidak merokok. Oke. Eh, apakah Mas juga ini mengalami dorongan yang kuat untuk merokok di situasi tertentu? Tadi kan Mas juga bilang kalau ketika main ke rumah teman itu Mas juga terpengaruh untuk merokok seperti itu. Nah, apakah ada situasi lain yang membuat Mas juga ini terdorong untuk merokok? Tidak ada ya Mbak. Ya cuman kalau keluar rumah main itu pasti ada dorongan merokok. Tapi kalau udah di rumah tidak ada. Mas juga ini kalau merokok sehari habis berapa sih? Kalau sehari saya paling sehari itu kalau beli satu bungkus yang 12 batang itu tidak habis. Paling satu bungkus rokok itu bisa untuk 2 atau 3 hari. Satu bungkus isinya 12 itu 2 sampai 3 hari. Iya. Berarti sehari berapa? Ya mungkin 3 atau 2 gitu. Iya. Itu dalam sekali atau mungkin ada beberapa kali, mungkin pagi berapa, siang berapa, ada nggak? Atau mungkin dalam sehari 3 kali itu langsung begitu? Enggak, Mbak. Itu kalau saya itu merokok yang utama itu biasanya pagi itu sambil ngopi, sarapan, bangun pagi ya, sambil ngopi, itu rokokan. Terus nanti siang habis makan siang itu ngerokok lagi. Terus yang terakhir paling itu sore habis makan sore juga. Kalau lagi main atau lagi banyak pikiran itu kemungkinan kalau satu bungkus itu bisa habis. Satu hari 12 batang. Iya. Oke, dari Anda mengalami dorongan untuk merokok ini tadi, bagaimana Mas Yoga mengatasi dorongan untuk merokok ini tadi? Misal tadi kan Mas Yoga bilang kalau ketika main ke rumah teman, Mas Yoga ada keinginan untuk merokok. Nah, bagaimana Anda mengatasi supaya Anda ini tidak tergiur untuk merokok seperti itu? Paling saya itu Mbak, beli permen. Iya, agar bisa mengatasi agar saya tidak merokok. Saya dulu itu 3 minggu itu saya atasi dengan permen. Ya. Jadi setiap Mas Yoga ingin merokok, pengen temannya merokok, Mas Yoga mengalihkan dengan makan permen. Ya. Tapi Mas Yoga juga bisa menahan. Ya bisa nggak bisa. Itu hanya mungkin bertahan dalam waktu itu saja atau mungkin sampai berhari-hari atau berminggu-minggu. Itu berminggu-minggu Mbak, sampai sekarang juga begitu. Tapi sulitnya jika kita kalau pikiran lagi pusing terus banyak tugas atau pikiran yang lain yang membuat pusing, yaitu tidak bisa menahan untuk rasa ingin merokok itu tidak bisa tertahankan lagi. Berarti kembali ingin merokok lagi. Iya, kembali merokok lagi. Oke. Saya ingin tahu apakah ada keinginan
apa ya, keinginan Anda untuk merokok itu apakah ada polanya? Misal ada, kan tadi bilang ada waktu-waktu tertentu ya, Ya, pagi pas waktu sarapan habis sarapan, ya, atau mungkin pagi bangun tidur udah langsung merokok seperti itu ya. Kalau untuk tempatnya itu ada nggak sih tempat apa ya, tempat paling nyaman lah buat merokok? Ada. ya paling tempat yang paling nyaman untuk rokok itu ya paling di tongkrongan, Mbak. Tongkrongan, terus sambil ngopi, sambil apa ya, ngobrol sama teman itu yang paling banyak saya merokok dan menghabiskan rokok ya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sih Mas, apa ya, perasaan Anda setelah merokok itu, bagaimana perasaannya? Ya perasaan saya juga gimana ya Pak, kalau mendefinisikan ya saya juga sulit. Eh, Rasanya tuh habis rokok itu juga biasa saja aslinya. Tapi kalau udah pikiran lagi jenuh, lagi kurang fit lah, itu kayak ada sedikit rasa nge-fly, kayak ada rasa ketenangan gitu. Oke. Apakah ketika Mas juga lagi pusing, lagi stres, banyak tugas, terus Anda merokok itu, setelah Anda selesai merokok, tugas-tugas itu menjadi tidak pusing? Ya tetap pusing Mbak, Tetap sama pusing. aja tetap pusing. Berarti kan tidak menyelesaikan Iya, itu semua, cuma tidak menyelesaikan, ya teralihkan tidak saja. menyelesaikan masalah, tapi untuk mengalihkan, cuma untuk pengalihannya, tapi pengalihannya itu salah gitu. Iya. Eh, Kalau lagi sakit Mas, misal Mas juga ini sakit seperti itu, apakah Mas juga ini berhenti merokok atau tetap merokok? Kalau sakit saya nggak merokok Mbak, Bisa karena sebenarnya. bisa, karena bisa kalau sakit itu gimana, rokok itu nggak ada rasanya, nggak enak kalau rokok itu. Seperti makan ya, Iya, biasanya kalau seperti makan. lagi sakit kan kalau makan biasanya rasanya pun juga beda Iya. seperti itu. Oke. Kalau dibilang saya ini perokok, ya saya perokok, tapi kebanyakan orang-orang di luar sana kan ada yang namanya perokok berat. Iya, perokok berat itu kalau nggak merokok, satu hari nggak merokok itu kadang ada yang bilang pusing kayak orang gila gitu. Kalau saya alhamdulillahnya belum sampai ke yang dibilang perokok berat. Tingkat berat. Iya, tingkat berat. Menurut Mas juga, kalau kan biasanya kalau tadi ada tingkat berat, tingkat rendah gitu, ada nggak sih tingkatan-tingkatan batas, tingkatan yang menurut Mas juga ini termasuk rendah atau mungkin sedang atau mungkin sudah tingkat berat seperti itu, ada nggak sih? Kalau ada Mbak, sepertinya contohnya begini. Kalau tingkat rendah, eh, kalau tingkat rendah itu paling satu hari satu batang atau 2 hari 2 batang gitu. Kalau menengah ya mungkin satu hari mungkin 2 batang atau gitu. Kalau sudah tingkat berat, kalau nggak merokok itu ya seperti yang dibilang orang-orang perokok berat itu, seperti kan pusing, ada yang lemas, ada yang kayak orang gila gitu. Dan biasanya kalau itu puasa Ya. puasa itu kan kalau yang perokok berat itu nggak langsung makan, pasti yang diambil rokoknya dulu kalau sudah perokok berat. Oh, berarti kalau misalnya, berarti ada teman Mas juga yang Banyak sekali. berarti setiap, tapi mereka puasa tapi hanya dia puasa, tapi setelah buka dia melampiaskan itu laparnya itu ke rokok. Karena saya itu pernah dulu ada teman itu perokok berat.
puasa 1 hari full. Tapi kalau nggak ngerokok dia tuh masih lemas. Setelah buka dia cuma minum, makan gorengan sama ngerokok. Nanti makannya kalau sudah habis raweh begitu. Berarti teman Anda ini juga puasa tapi tidak menyegerakan untuk berbuka, malah merokok terlebih dahulu. Iya, merokok terlebih dahulu. Kalau Mas Yoga sendiri, apakah Mas Yoga juga berpuasa? Berpuasa. Puasa. Melakukan buka terlebih dahulu atau juga merokok terlebih dahulu? Kalau saya itu biasanya makan dulu, minum dulu yang banyak, habis itu makan. Nah, nanti setelah makan biasanya keinginan ingin merokok itu pasti ada. Tapi kebanyakan orang yang merokok kalau sehabis makan tuh pasti dia merokok. Suatu keharusan ya, misal habis makan harus merokok seperti itu. Iya, seperti apa ya? Seperti kewajiban lah gitu. Kalau yang ada yang habis makan, udah nih habis makan, apa ya yang kurang ya? Kalau belum rokok itu pasti apa yang kurang ya? Oh belum rokok dulu. Gimana sih Mas rasanya rokok itu seperti apa sebenarnya? Ya gak ada rasanya. Kalau kan ada yang rokok yang mentol, ada rokok mint, itu kan kalau ada rasanya itu ya seperti segar, semriwing gitu. Ada yang rasa melon juga ada itu. Tapi Mas juga sendiri biasanya lebih yang suka rokok yang ori atau mungkin yang ada rasa-rasanya seperti itu? Kalau saya semua mau saja. Yang rokok linting sendiri, buat sendiri itu sama rokok beli itu semua mau. Yang penting ngebul gitu aja. Ini juga pernah ya, maksudnya membuat sendiri, membeli tembakonya sendiri, membeli kertasnya itu sendiri juga pernah. Oke, mungkin karena lagi nggak punya uang atau karena emang ingin mencoba sensasi baru. Yang pertama yang nggak punya uang itu juga mencoba sensasi baru itu. Karena juga kalau buat sendiri itu lebih banyak, jadinya harganya juga murah, seperti itulah. Berarti kalau membuat sendiri itu lebih murah ya? Iya. Tapi ya beda sama kalau yang sudah buatan pabrik itu beda. Karena kalau di pabrik itu kan ada itu namanya ada nikotinnya yang membuat rasa rokok itu menjadi enak dan membuat orang yang merokok itu menjadi kecanduan. Kalau Mas juga sendiri memilih enak mana antara rokok membuat sendiri atau rokok membeli? Kalau saya selama ini ya enakan rokok beli, rasanya itu lebih dapat gitu aja. Dan bermacam-macam ya? Iya, macam-macam rasa juga ada. Oke, ketika Mas Yoga ini melakukan merokok atau ketika merokok, ada nggak sih rasa menyesal atau mungkin rasa bersalah? Aku udah merokok seperti itu. Mungkin ada rasa bersalah dari diri Mas Yoga? Ada. Rasa penyesalan itu pasti ada ya, karena ya kita kembali ke rokok itu tadi juga di label rokoknya kan sudah ada peringatan tuh, dalam merokok membunuhmu gitu ya. Itu juga saya sebenarnya juga takut dan efek di rokok itu ya sudah saya rasakan, makanya saya ingin berhenti merokok tadi. Saya merokok itu kalau dibuat angkat berat terus angkatan yang lama itu di dada itu sesak seperti itu Mbak. Ada, itu kan tadi dadanya sesak, ada efek lain nggak? Ya mungkin nanti bisa bibirnya menjadi hitam, terus gusi-gusinya yang di dalam nanti menjadi kuning-kuning gitu.
Oh gitu. Tapi Mas juga ini pede-pede aja dengan maksudnya tahu ya ada efeknya itu ada, Mas juga tahu. Tapi Mas juga takut, tapi tetap mencoba, Iya, tetap melanjutkan seperti itu. iya, makanya dari itu saya ingin ke konseling masalah ya saya ini ingin berhenti merokok gitu. Oke. Eh, apakah Mas juga ini merasa ada manfaat yang didapatkan dari merokok ini? Kalau manfaat nggak ada ya Mbak. Nggak Kalau ada manfaat Mas. nggak ada, sebenarnya nggak ada, cuman menimbulkan penyakit. Manfaatnya nggak ada. Oke. Eh, seberapa yakin sih Mas juga ini ingin berhenti merokok? Saya yakin sekali Mbak, karena saya sudah merasakan efeknya dari merokok itu. Keinginan berhenti Mas juga ini karena apa sih? Keinginan sekali dia ya yang pertama itu yang menjaga kesehatan Mbak. Dan yang paling utama juga keluarga nggak ada yang merokok. Hmm, apa yang menurut Mas Yoga ini membuat Mas Yoga lebih termotivasi untuk mengurangi atau mungkin berhenti untuk merokok? Motivasi paling utama sekali itu apa? Paling utama itu ya eh, orang tua yang paling utama. Terus juga ada pasangan saya yang melarang saya untuk merokok. Melarang ya, sampai melarang. Sampai melarang. Oke. Mas juga ini ada kebiasaan lain tidak? Misal Mas juga ini kebelet banget pengen merokok, terus kan tadi sebenarnya udah bilang ya kalau Mas juga ini mengalihkan ketika teman Mas juga merokok, Mas juga mengalihkan dengan makan permen seperti itu. Adakah aktivitas lain yang apa ya membuat Mas juga ini menggantikan aktivitas merokok ini dengan aktivitas lain? Ada Mbak. Ya seperti halnya itu saya suka motor. Ya mungkin saya nanti pergi ke bengkel terus atik motor atau modif motor gitu. Ya itu juga mengurangi rasa ingin merokok juga. Nah di bengkel ya Mas, Ya, kan di bengkel juga ada teman-teman, ya, maksudnya teman-temannya juga pastinya merokok. Nah itu kan pasti juga membuat Mas juga terdorong untuk merokok. ya dorongan itu pasti ada Mbak. Tapi kalau saya sudah terjun ke motor, semuanya lupa Mbak. Ya termasuk makan, minum atau keinginan merokok itu tidak ada. Sampai saya itu dulu pernah satu hari itu full di bengkel, tidak pegang HP, tidak apa-ngapain, cuman fokus ke motor, mainan motor, modif motor dulu. Sampai dicariin orang tua dan dimainin juga sama pasangan saya Mbak. Se apa ya sebetah itu ya Mas. Apa kayak mengalihkan berarti Mas juga ini sebenarnya bisa mengalihkan merokok dengan motor Mas Yoga. Berarti motor Mas Yoga itu bisa mengalahkan rokok yang sebenarnya sudah apa ya sudah membuat Mas Yoga ini kecanduan sebenarnya. Iya bisa. Apakah Mas Yoga ini sudah mencoba cara untuk seperti misal setiap kali Mas juga berhasil merokok mungkin Mas juga akan memberikan suatu penghargaan pada diri Mas Yoga, wah aku sudah bisa untuk tidak merokok seperti itu. Ada nggak Ada. yang buat Ada. menguatkan diri Mas Ada. Yoga? Seperti halnya begini Pak. Saya ini ingin berhenti merokok. Uang yang saya sisihkan untuk beli rokok itu saya
masukkan tabungan. Pikir saya begini, saya nggak merokok misalnya 1 bulan, berapa penghasilan yang saya dapat, dan nanti uang itu saya saya kelampiaskan ke motor, seperti halnya saya membeli spare part atau membeli mempercantik motor lah gitu. Oke, berarti Mas juga ini memberikan penghargaan kepada diri Mas juga dengan menabung untuk membeli spare part motor. Iya. Dengan Mas juga ini berhasil untuk tidak merokok. Iya seperti itu. Oke. Dan lagi ya mungkin makan lah, makan mie ayam sama teman atau sama pasangan gitu. Oke, ya seperti itu. Bagaimana sih respon orang-orang terdekat, mungkin orang tua, mungkin pasangan, dengan kebiasaan Mas juga ini merokok? Apa mungkin respon pasangan Mas juga tadi mungkin melarang seperti itu ya? Nah, dari melarang itu mungkin ada begini ya, respon keluarga terdekat lah dari kegiatan merokok Mas juga itu bagaimana? Ya pasti lah, responnya itu pasti ada Mbak. Yang pertama itu yang nggak suka ya itu merokok, karena di keluarga nggak dia merokok. Dulunya itu pernah saya merokok, terus dilarang sama kakak saya juga sudah berhenti merokok, dan juga saya juga ingin, masa keluarga saya yang nggak ada yang merokok, saya merokok sendiri gitu, juga ingin berhenti. Dan juga dari pasangan juga banyak dukungan, banyak dorongan agar saya itu berhenti merokok gitu. Berarti pasangan Anda ini sangat mensupport Anda untuk tidak merokok ya? Sangat sekali Mbak, yang sangat sekali. Terus juga pasangan saya itu juga sangat istilahnya itu galak sekali ya. Tapi kan itu demi kebaikan juga sendiri. Iya. Oke, tadi kan bagaimana perasaan Anda ketika merokok? Nah, sekarang ada nggak sih perasaan negatif yang muncul ketika Anda ini merokok? Contohnya? Nah, mungkin perasaan negatif ini kayak dari Anda merokok ini mungkin cemas, atau nanti kalau aku merokok takut orang tua saya, atau mungkin karena merokok nanti aku akan merasakan dari kan tadi ada ya dibungkus lapangan, ada penyakit tertentu yang mungkin disebabkan dari merokok. Nah, mungkin ada perasaan dari diri Mas juga, perasaan negatif tentunya dari karena merokok tadi. Ada ya, yang pertama itu ya takut ketahuan, juga takut punya penyakit yang sudah ada di label-labelnya tadi itu, juga itu Mbak, takut dimarahin, karena dulu juga pernah dimarahin, kan dulu pernah ketahuan juga dimarahin. Ketahuan di mana Mas? Ketahuan waktu di kamar mandi dulu saya masih SD. Oh, berarti Mas juga pernah mencoba untuk merokok waktu SD. Itu yang pertama kali? Iya, yang pertama kali itu SD ya. Pertama kali itu langsung ketahuan? Iya. Siapa yang mengetahui? Itu yang mengetahui kakak saya. Dimarahin? Iya. Langsung diberitahukan kepada orang tua atau seperti apa? Iya ya, diberitahukan kepada orang tua saya. Di situ bagaimana Anda dimarahi, atau mungkin Anda kayak dipertemukan dalam lingkup keluarga Anda terus Anda dimarahi, atau mungkin ada dari salah satu anggota keluarga Mas juga yang memberitahu Mas juga dengan baik-baik?
Ya yang pertama ya juga dimarahin, ya juga dikasih tahu begini 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 gitu. Ya seperti halnya kalau kayak orang tausiah gitu, Pak. Oke. Eh, Adanya perasaan negatif yang muncul ketika merokok ini tadi, bagaimana Mas Yoga mengatasinya? Iya, keinginannya juga itu tadi untuk eh, kalau bisa itu saya berhenti merokok. Kalau orang merokok ya sedikit mengurangi lah gitu kan. Nanti kan Oke. kelamaan pikir saya kelamaan akan lupa dengan merokok begitu. Ketika tadi Mas Yoga bilang kalau pernah ketahuan. Iya. Nah, itu besok-besoknya supaya tidak ketahuan lagi. Mungkin cara Mas Yoga untuk merokok itu seperti apa? Supaya tidak ketahuan orang tua mungkin, atau mungkin Eh, supaya tidak ketahuan pasangan yang melarang. Kalau saat ini ya Kak, kalau saat ini itu ya mungkin saya itu merokok sambil ngopi karena kalau tidak ngopi kan rokok hilang, baunya hilang. Kalau pasangan saya tahu Mbak, saya di depannya juga masih merokok, tapi ya itu tadi pesan saya juga bilang kamu berhenti merokok dong, jangan merokok terus gitu. Apa hal yang terbaik mungkin Anda bayangkan jika Anda ini berhasil untuk berhenti merokok? Ya mungkin hal yang terbaik saya itu mungkin hidup saya lebih hemat ya Mbak, karena rokok kan sekarang sudah mahal, ya juga sudah mahal sekali. Mungkin ya itu bisa hidup hemat, hidup sehat, ya nggak terkena penyakit yang sudah ada di paket-paket itu kan juga ada penyakitnya ya, gitu Mbak. Apakah menurut Mas Yoga ini merokok itu membantu Mas Yoga menghadapi stres atau mungkin emosi-emosi Mas Yoga itu? Ya enggak Mbak, itu tuh kalau dalam pikiran saya, kalau stres sama banyak pikiran, rokok itu cuma sebagai pelampiasan semata, cuma untuk gimana ya, mengalihkan sebentar agar bisa berpikir lagi gitu. Oke. Dan ada kegiatan lain atau kecuali tadi hobi hobi Mas Yoga bermain motor, adakah hal lain atau aktivitas lain, hobi lain yang membuat Anda ini lupa dengan keinginan merokok? Ya mungkin salah satunya juga motor itu tadi, terus mungkin kalau uh, main sama pasangan gitu. Ini kalau main bersama pasangan merokok atau tidak? Kadang merokok, kadang tidak gitu. Ya, Diperbolehkan atau enggak sebenarnya? sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi saya juga bilang kepada pasangan saya, maaf saya merokok ya, satu batang aja, ya diperbolehkan kalau cuma satu batang. Oke, berarti meminta izin terlebih Iya, dahulu betul, ya. betul. Karena juga saya takut saya berdua sangat ya, soalnya ya sekali dia. Oke. Bagaimana Mas Yoga ini ingin melihat diri Mas Yoga ini dalam apa ya, mungkin 3 bulan ke depan tentang kebiasaan merokok ini? Ya semoga saja untuk 3 bulan ke depan ini, kalau berhenti langsung nggak bisa ya enggak. Ya semoga saya juga bisa untuk mengurangi merokok, atau misalnya satu hari cuma satu batang atau dua batang. Oke. Apakah Mas Yoga bersedia untuk membuat catatan tentang situasi atau mungkin emosi yang yang menyebabkan keinginan untuk merokok? Boleh ya, bisa. Oke. Bagaimana Mas Yoga ini merayakan setiap pencapaian kecil dalam mengurangi
frekuensi dalam merokok? Ya main motor lah Mbak. Ya bisa agak apa namanya, agak menghambat timbulnya ingin merokok itu kan. Oke, berarti ketika Anda ingin merokok, Anda mengurangi frekuensi merokok Anda ini dengan bermain motor. Iya, melampiaskan dengan main motor atau hal-hal yang menjauhkan dari merokok, seperti Anda menghabiskan waktu di kampus itu kan, di kampus juga tidak boleh untuk merokok. Oke. Atau tempat-tempat tertentu yang dilarang merokok. Apakah ada Mas Yoga bisa mengidentifikasi siapa saja yang mendukung Mas Yoga dalam proses berhenti merokok ini? Banyak, ada. Siapa saja? Ya orang tua, pasangan, dan teman-teman saya yang enggak merokok itu tadi. Ada ya sebenarnya teman-teman Mas Yoga yang cowok itu yang enggak merokok ada? Ada. Jika Mas dorongan untuk merokok ini tadi itu muncul kembali, apakah ada hal yang dapat Mas Yoga lakukan untuk mengalihkannya? Ya mungkin saya kembali ke metode yang dulu ya Mbak, ya mengalihkan dengan makan permen atau mencari kesibukan yang tidak menimbulkan ingin merokok, paling seperti itu Mbak. Oke. Apakah Mas Yoga ini juga memperhatikan dampak negatif merokok ini pada kesehatan ataupun kondisi fisik Mas Yoga? Ada, memperhatikan juga. Tadi dampak-dampaknya seperti mungkin nafasnya sedikit terganggu berat seperti itu ya Mas? Iya. Oke. Mungkin menurut Mas Yoga faktor apa yang dapat mungkin sulit untuk mencoba untuk berhenti merokok? Faktor yang paling sulit? Faktor yang paling sulit paling pikiran Mbak. Yang paling sulit itu pikiran. Kalau sudah mentok nih, saya pikir sudah mentok. Itu tadi, saya keinginan merokok itu kembali muncul, kembali menggebu-gebu dalam diri saya. Ya mungkin untuk 1 bulan atau 3 bulan depan ya inginlah mencoba untuk bagaimana caranya saya agar enggak merokok atau mengurangi rasa ingin merokok itu tadi. Mungkin atau dengan makan permen atau melakukan hal yang lain. Oke. Bagaimana Mas kalau kita membuat rencana penguatan dengan memberikan reward atau hadiah bagi diri Mas Yoga setiap Mas Yoga temunya setiap minggu saja, setiap minggu Mas Yoga ini tanpa merokok, apakah mungkin Mas Yoga bersedia? Bersedia. Oke Mas, jika Mas Yoga ini setiap minggu berhasil tidak merokok, hadiah apa yang ingin Mas Yoga berikan kepada diri Mas Yoga? Ya paling apa ya? Ya paling ya seperti jajan makan gitu, atau membeli sepeda motor gitu kan. Oke. Bagaimana perasaan Mas Yoga setelah Mas Yoga ini berhasil untuk melewati 1 hari penuh tidak merokok? Kan tadi Mas Yoga udah bilang ya kalau 3 minggu Mas Yoga pernah tidak merokok. Nah, itu bagaimana perasaan yang muncul ketika Anda berhasil? Ya senang Mbak, senang. Kalau prosesnya memang sulit, tapi kalau sudah berhasil 1 hari tidak merokok, ya kayak ada rasa wah aku 1
1 hari tidak merokok nih gitu. Mungkin besok bisa lah gitu. Coba lagi. Oke. Jika nanti ada godaan untuk Mas Yoga ini merokok lagi, apa yang mungkin Mas Yoga lakukan sebagai bentuk pengalihan kalau ada godaan lagi? Ya, saya cuma mau bilang ke yang menggoda, ayo udah berhenti merokok, mohon maaf, nggak merokok lagi, paling gitulah. Oke. Apakah Mas Yoga siap untuk membuat melakukan rencana langkah-langkah kecil yang telah Mas Yoga bicarakan ini tadi agar dapat mengurangi merokok mungkin secara bertahap? Ya, bersedia. Oke. Siap ya Mas? Siap. Oke. Kalau begitu Mas Yoga bisa berlatih untuk mengurangi merokok ini tadi dengan pengalihan yang mungkin Mas juga telah rencanakan. Ya. Oke. Baik. Apa sih yang Mas Yoga dapat ambil dari konseling kita hari ini? Ya, yang bisa saya dapat ya banyak sih Mbak, contohnya itu tadi saya juga belajar untuk mengurangi merokok itu tadi. Oke. Saya juga ingin memberikan kesimpulan bahwa di sini tadi Mas juga melakukan konseling terkait keinginannya untuk berhenti merokok seperti yang Mas. Ya. Dan Mas Yoga juga adalah rencana-rencana kecil yang dapat dilakukan Mas Yoga untuk berhenti merokok seperti tadi. Kalau Mas Yoga berhasil berhenti merokok dalam sehari, mungkin Mas Yoga akan membeli makanan atau jajanan untuk mengapresiasi sebagai hadiah. Mas Yoga bisa melewati 1 hari penuh tanpa merokok, dan mungkin dalam 1 minggu bahkan mungkin 1 bulan Mas Yoga bisa menabung dan membeli mungkin alat-alat motor yang Mas Yoga inginkan. Ya. Apakah ada hal lain yang ingin Mas ceritakan? Untuk saat ini cukup itu saja Mbak. Oke. Untuk penyampaian hasil dari mungkin rencana-rencana Mas Yoga tadi akan kita lakukan di minggu depan di hari dan jam yang sama. Apakah Mas Yoga bersedia? Bersedia. Oke. Jadi di minggu depan di hari dan jam yang sama kita akan membahas hasil dari rencana yang telah Mas Yoga rencanakan tadi ya Mas. Iya Mbak. Itu berhasil atau enggak itu kita bahas di minggu depan. Oke. Untuk konseling kita kali ini karena sudah hampir 40 menit kita melakukan konseling, saya akhiri konseling kita pada hari ini. Kita lanjut di pertemuan minggu depan. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai konselor untuk memfasilitasi Mas Yoga dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah ini. Ya. Dan saya juga meminta maaf apabila dalam melakukan konseling ini mungkin saya terdapat banyak kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja seperti itu ya Mas. Ya Mbak. Saya akhiri, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak. Baik, sama-sama.